Halo, nama saya Muhammad Habib Salim, but you can call me Abi Summer, and I'm a singer. We knew it's not easy. We're gonna walk through hell and it's crazy. But as long as you'll always hold my hand. I got a penalty from school for 7 days. They don't even listen or let me explain. And I'm just trying to do myself events. Lil Dicky try to keep me so I punch him in the face. Satu hal yang saya sadari dari saya kecil itu, hal yang bikin saya bahagia, ya cuman bernyanyi. Soalnya dengan bernyanyi saya bisa rasain kalau saya jadi diri saya sendiri. Saya bisa menceritakan hal-hal seperti kebahagiaan saya, ngungkapin kemarahan saya, segala sesuatu yang saya temuin, yang saya rasakan, saya lihat di lingkungan dan di pergaulan saya. Dan saya yakin dengan bernyanyi, kalau kita sendiri bahagia, saya yakin itu bisa ngefek ke orang lain. So, that's why, the one and only reason why I choose to be a singer. Kegiatan saya saat ini, sejauh ini di weekend, di hari-hari weekend seperti Sabtu, Minggu, saya lebih banyak ngabisin bernyanyi dengan band saya, lakuin gigs kecil-kecilan soalnya masih corona. And then kalau ada waktu pas pulang, mungkin sore atau malam, kebetulan lagi sama istri di rumah, saya bikin kayak cake gitulah, kayak brownies, eclair, roti, semacam itu. And then saya ngabisin waktu malam saya yang banyakan begadang sih, tapi begadangnya saya nggak mau yang sampai terbuang percuma waktunya. Jadi saya habiskan dengan membaca buku sambil nulis lagu. Album Black and Blue ini adalah album pertama saya yang saya kerjakan selama 3 tahun. Kenapa lagu di album Black and Blue ini berbahasa Inggris? Mungkin karena base saya selama kurang lebih 10 tahun saya habiskan waktu saya di Gili. Jadi saya berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai culture, dari berbagai negara. Lebih banyak saya berinteraksi, bisa dibilang 80% lah. Saya berinteraksi dengan bahasa Inggris. And then why I wrote all my songs in English is because it's kinda think global. I want my song get listened by people not just in Indonesia but all around the world, and can share the message not just in my country but hopefully can affect many people all around the world. Dan alhamdulillahnya tahun 2018 dua dari lagu saya, kebetulan waktu itu tahun 2018 saya masih EP, album saya belum saya jadikan full album. 2 dari 5 lagu saya di album EP itu ada Brave and Another You. Another You-nya sendiri pernah masuk 3 kali di chart di US R&B Top 200, terus di UK sempat masuk R&B Top 16 di chart iTunes, sama lagu Brave yang masuk ke chart R&B Jerman tahun 2019 awal sekitar bulan Februari. Dan saya dapat banyak pertanyaan kenapa tidak menulis lagu dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya buka nih. Itu mimpi besar saya buat bisa menulis dalam bahasa Indonesia. Bukan berarti saya nggak bisa nulis dalam bahasa Indonesia, cuman saya nggak mau yang sekedar nulis, ngasal nulis aja. And then insya Allah di next album sebentar lagi ada beberapa lagu dalam bahasa Indonesia. Way before I joined the national competition yang teman-teman bisa nonton di YouTube atau di TV waktu itu, saya sudah beberapa kali memenangi kompetisi off air nasional juga. It's easy things. There's a quote say, we travel over the world
in search what we need and back home to find it. Di sini rumah saya, so saya balik lagi ke sini karena saya nggak mau menjadi pengkarya, penulis yang hanya menerawang, berfantasi, sekedar berfantasi. Saya ingin merasakan vibes-nya, sentuhan alamnya sendiri seperti yang saya berusaha ungkapkan di beberapa lagu saya di album Black and Blue ini. Kalau saya nggak balik ke Lombok, mungkin ke daerah ini, yang saya habiskan waktu hampir 3/8 umur saya, nggak bakal ada Chill Out, Another You, Late Night Lover, Run, karena banyak cerita dan banyak vibes yang saya pingin masukkan ke dalam lagu-lagu saya. Dan saya tidak mau hanya menerawang, saya mau merasakan jiwa dari lagu tersebut. Saya mau membentuk vibes-nya dari apa yang saya lihat, seperti terpaan ombak, suara ombak dari sentuhan angin malam, seperti itulah. Nasib musisi daerah, well nowadays nggak perlu berkecil hati lah ya. Musisi daerah mana dulu nih? Daerah ibu kota atau daerah provinsi? Daerah manapun sebenarnya sekarang bisa menjadi apa yang mereka mau dalam berkarya. Semua orang bisa jadi artis, pun bisa menjadi selebriti sekarang. Social media, ini salah satu good things about social media. In a lot of bad things behind social media stuff, like social media dilemma, but di situ ada satu hal penting, hal baik yang efek dari sosial media. Semua orang bisa berkarya, bisa menunjukkan karyanya, dan bisa disebarluaskan hampir ke seluruh dunia. So jadi jangan berkecil hati kalau ada yang bertanya nasib musisi daerah atau seperti apa. Dan satu hal yang ingin saya tekankan, berkarya itu investasi. Masa nggak bosen sih nyanyiin lagu orang terus? Masa sih mau cuma denger lagu-lagu dari anak-anak ibu kota? Mereka terus yang naik-naik aja. Sekarang sosial media sudah ada. Jadi kita bisa berkarya, karena karya itu investasi. Kita yang di daerah harus bisa pergunakan sosial media dengan baik lah. Apresiasi itu sebenarnya bagian dari seni. Dari awal album pertama saya ini pun, saya sudah merasakan apresiasi yang begitu tinggi dari sahabat saya Ferdi, yang bisa menerima karya saya dan divisualisasikan lewat musik yang dia bikin. Saya bertemu dengan tim-tim saya sekarang pun adalah bentuk apresiasi mereka terhadap lagu-lagu saya yang mereka mau buat berprogres lah. Saya duduk di sini pun sebenarnya bagian dari bentuk apresiasi teman-teman media, khususnya sekarang Inside Lombok. Kalau dari bentuk apresiasi pemerintah, ya kebalikan panggung kami lah. Kan udah new normal. And then buat teman-teman nih, saya nggak tahu ya, mungkin watak kita sebagai orang Indonesia kali ya, berada di panggung, nyanyi depan kalian, main musik depan kalian, itu nggak mudah. Apa sih susahnya? Cuman ya sekedar senyum lah. Saya banyak memperhatikan di mana-mana nih, nasional, bukan cuma di Lombok, bukan cuma di Bima. Yang sejauh ini saya hanya melihat di Bima dan di Lombok, tapi kalau bisa tunjukkanlah apresiasinya. Jangan pas dinyanyiin lagu yang kalian suka, yang kalian tahu, yang kalian bisa sing along, baru kalian apresiasi. Hargailah keberanian kita di atas panggung itu buat menghibur kalian. So minimal senyum lah bro.